Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Fortuna Pardede dengan NIM 2020-11198. Saya dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan penerapan riset operasi di lingkungan sekitar saya. Yang dimana kita harus mengetahui dulu tujuan dari riset operasi. Tujuan dari riset operasi itu adalah menerapkan pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan, mengambil langkah-langkah dan strategi yang tepat, serta target yang sesuai secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni hasil yang memuaskan. Nah, hasil yang memuaskan itu adalah hasil yang optimal dan efisien, yang berarti dampak positifnya maksimum dan dampak negatifnya minimum. Nah, di sini saya mengambil dua contoh, yaitu ada contoh mencari jalur yang optimal, dan contoh yang kedua adalah mencari keuntungan yang maksimum. Ada berapa jalur darat yang bisa dilalui dari kosan saya, Haji Mali, ke kampus. Nah, jalur mana yang paling optimal dari segi darat, dari segi waktu, dan dari segi biaya. Di sini saya sudah men-screenshot Google Map, di mana Optik Boni ini adalah tempat lokasi saya, kosan saya, dan di sini adalah Institut Teknologi PLN. Di sini kita sudah disuruh mencari jalur mana yang paling efisien dan optimal. Nah, di sini dipertimbangkannya itu adalah waktu. Kita mempertimbangkan waktu, mempertimbangkan jarak juga, dan mempertimbangkan pengeluaran. Nah, di sini saya memilih dari gerbang belakang. Setelah saya melihat dan mempertimbangkan jarak-jarak yang sudah diketahui. Nah, di sini dari gerbang belakang itu tidak memerlukan biaya, hanya tinggal berjalan kaki saja. Dan kalau misalnya kita memakai jalur yang menggunakan jalan besar, kita harus menggunakan angkutan umum, dan itu mengeluarkan uang, serta angkutan umum juga tidak mempunyai atau tidak bisa diperkirakan kapan lewat, jadi kita harus menunggu. Sedangkan kalau berjalan kaki kita tidak perlu menunggu dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, contoh yang kedua itu adalah berapa makanan yang akan dibuat pemilik warteg setiap jenisnya untuk mendapat untung yang maksimal. Yang pertama, kita itu harus mempertimbangkan bahan baku yang tersedia, untung dari tiap jenis makanan, modal yang dimiliki agar mendapat untung yang maksimal, baru mengurangi hal-hal yang membuat terjadinya kerugian. Nah, di sini itu sama dengan contoh-contoh soal lainnya, seperti di internet, hanya saja ini banyak angka-angka yang belum diketahui. Nah, jadi nanti cara mencari keuntungan maksimum dan keuntungan minimumnya itu adalah membuat persamaan, yaitu membuat persamaan secara matematis, apa-apa saja bahan bakunya berapa kilo dan berapa harganya, baru saat semua terjual keuntungan maksimumnya berapa, dan harus berapa jenis makanan yang akan dibuat untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Baru mengurangi hal-hal yang membuat terjadi kerugian. Ini maksudnya adalah mengurangi masakan-masakan yang kurang diminati oleh mahasiswa, apalagi kan di sekitar lingkungan saya ini semua rata-rata mahasiswa, jadi banyak sekali yang mementingkan pengeluarannya jangan terlalu besar. Jadi di sini mengurangi atau hal-hal yang membuat kerugian adalah seperti mencetak atau membuat makanan-makanan yang mahal yang di luar budget mahasiswa. Nah, dapat digunakan, ini adalah contoh-contoh lain dari riset operasi secara singkatnya. Itu riset operasi dapat digunakan untuk menentukan daya minimal yang harus disediakan oleh sebuah pembangkit. Baru yang kedua dapat digunakan untuk menentukan cara pembangkit paling efektif dan efisien sehingga dapat menguntungkan. Baru yang ketiga dapat digunakan untuk menentukan biaya operasional harian, mingguan, ataupun bulanan sebuah pembangkit. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan kata atau salah kata, juga kurang sopan. Saya mohon maaf. Terima kasih.